Pemirsa, Anda suka memberikan gadget pada anak, mulai sekarang berhati-hatilah. Karena terpaan cahaya dari telepon pintar dan komputer tablet bisa merusak mata anak. Jika tak diatasi, kerusakan mata pada usia dini bisa mengganggu pertumbuhan dan prestasi anak di sekolah. Pemandangan seperti ini pasti sudah tidak asing lagi. Ya, anak-anak asik berkutat dengan gadget seperti ponsel pintar ataupun komputer tablet. Di zaman serba digital seperti ini, banyak orang tua beranggapan berbagai aplikasi dalam telepon genggam bisa menstimulasi kecerdasan anak. Namun, tak banyak yang menyadari jika kebiasaan ini malah bisa merusak mata anak. Mata adalah organ yang sangat vital. Di Indonesia, angka penurunan tajam penglihatan pada anak usia sekolah dasar mencapai 10-20%. Celakanya, di daerah pedesaan, jumlah anak dengan kacamata sebesar 10% dan di kota-kota besar mencapai 20%. Diduga kuat, perbedaan ini disebabkan oleh gaya hidup anak kota yang lebih sering melakukan aktivitas dekat atau kegiatan dengan jarak kurang dari 30-40 cm dari mata anak. Seperti membaca terlalu dekat, bermain game lewat ponsel, dan bermain komputer. Ada 3 gangguan penglihatan yang beresiko dialami anak akibat penggunaan gadget berjam-jam lamanya dalam jangka yang panjang, yakni kelelahan mata atau astenopia, mata kering akibat jarang berkedip, dan rabun jauh atau miopia. Sinar biru yang dipancarkan oleh layar elektronik gadget akan mempengaruhi retina anak yang sensitif pada jangka panjang. Bila dibiarkan, kerusakan retina ini akan mempengaruhi penglihatan sentral dan ketajaman mata. Selain terpaan sinar gadget, kelainan bentuk anatomi mata akibat faktor keturunan juga berpotensi memicu gangguan penglihatan. Sayangnya, kelainan mata pada anak-anak sulit terdeteksi sejak dini. Orang tua baru menyadari saat anak mengeluh kesulitan melihat papan tulis di sekolah. Seperti yang dialami Keno, siswa taman kanak-kanak ini sudah memakai kacamata sejak berusia 4 tahun. Keno memang memiliki riwayat keturunan silinder. Namun, ia juga hobi bermain game di telepon genggam dan menonton televisi dalam jarak dekat. Awalnya saya tuh dapat laporan dari ibu guru di kelas. Katanya anak saya tuh suka maju ke depan untuk lihat tulisan di papan tulis gitu. Pemeriksaan sih silinder. Dia tuh kebiasaannya memang suka sekali main gadget ya, main handphone, iPad itu. Misalnya main handphone, ini terlalu lama. Terus kalau misalnya nonton TV maunya ke depan, mungkin biar ngelihat gambarnya lebih jelas gitu ya. Terus kalau main handphone juga di mobil sambil jalan juga dia suka main handphone. Kelainan refraksi adalah kelainan pembiasan cahaya sehingga bayangan tidak fokus tepat jatuh di retina mata yang mengakibatkan penglihatan menjadi kabur. Gaya beraktivitas anak kita. Kita tahu sekarang pelajaran yang makin susah, kemudian les-les yang makin banyak ya, kemudian gadget, handphone, kemudian media elektronik kan semakin banyak ya. Kegiatan ini kita tahu identik dengan aktivitas dekat, seperti anak belajar terlalu lama, anak membaca terlalu lama, anak bermain gadget terlalu lama. Ini kan membuat kontraksi otot mata anak terus terjadi karena dia beraktivitas dekat. Nah, aktivitas dekat ini menyebabkan akomodasi terus-menerus. Akomodasi ini yang diduga nantinya akan merubah bentuk bola mata. Dan penderita miopi atau mata minus harus dibantu dengan pemakaian kacamata dan tidak dapat disembuhkan kecuali dengan operasi lasik. Untuk menjaga kesehatan mata anak, sebaiknya batasi waktu anak untuk bermain gadget dan video game. Cukup 30 menit sehari. Ajarkan anak untuk mengurangi dampak buruk sinar gadget dengan aturan 20-20. Artinya, luangkan waktu 20 detik untuk melihat benda sejauh 20 meter setiap 20 menit sekali saat menggunakan gadget. Jika belajar dengan lampu penerangan, pastikan cahaya lampu menyebar dan tidak hanya terang di salah satu titik saja. Perhatikan pula jarak antara mata dan buku. Selain itu, biasakan anak menyantap makanan bergizi seperti sayuran hijau, wortel dan ikan yang kaya lutein, vitamin C, asam lemak, omega 3, zinc dan antioksidan untuk memelihara kesehatan mata. Terakhir,
Pastikan anak tidur dalam kondisi gelap agar mata bisa beristirahat dan berelaksasi. Aryesta Wahyu, Hendra Rukmana, Eka Diansyah, Jakarta.